Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah kelam dan penuh tragedi yang terjadi pada seorang wanita yang bernama Brenda Powell. Seorang wanita dari Akron, Ohio yang tewas di tangan putrinya sendiri. Kasus ini mengguncang banyak orang karena memperlihatkan bagaimana sebuah rahasia dapat menghancurkan satu keluarga. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa minta like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Brenda K. Powell adalah seorang wanita berusia 51 tahun yang dikenal sebagai seorang ibu, istri, dan pekerja yang berdedikasi di rumah sakit anak di Akron. Setelah lulus dari universitas di Akron, Brenda mendedikasikan hampir 3 dekade hidupnya sebagai spesialis kehidupan anak. Peran yang membuatnya sangat dekat dengan pasien-pasien muda di rumah sakit tersebut. Brenda dikenal sebagai sosok penyayang yang berempati dan penuh perhatian, baik kepada pasien-pasien kecilnya, suaminya yaitu Stephen Powell, maupun kedua anaknya yaitu Sydney dan Andrew. Keluarga Powell adalah keluarga yang sangat dekat. Mereka kerap menggunakan aplikasi Live 360 sebagai aplikasi pelacak lokasi yang membantu mereka untuk mengetahui keberadaan masing-masing. Namun sayangnya di tengah keharmonisan keluarga ini ada satu rahasia besar yang tidak diketahui oleh Brenda dan Stephen. Sydney ternyata menyimpan kebohongan besar yang akan berujung pada tragedi kelam. Sejak sekolah menengah, Sydney dikenal sebagai siswa yang berprestasi. Dia bergabung dalam tim sepak bola dan selalu meraih nilai tinggi dan bahkan mendapat beasiswa kepresidenan untuk melanjutkan studi di Universitas Mount Union. Prestasi ini membuat Brenda dan Stephen sangat bangga dong sebagai orang tuanya. Namun Sydney mulai kesulitan mengikuti perkuliahannya. Pada akhir tahun 2019, Sydney gagal dalam 3 dari 4 kelas yang ia ambil. Keadaan ini membuat Sydney dikeluarkan dari universitas tanpa sepengetahuan orang tuanya. Alih-alih memberitahu mereka, Sydney justru memutuskan untuk menjalani kehidupan mahasiswanya secara pura-pura. Dia tetap tinggal bersama teman sekamarnya yaitu Lauren dan melanjutkan kebohongannya seolah-olah semuanya baik-baik saja. Di awal tahun 2020, universitas akhirnya mengeluarkan surat penangguhan resmi untuk Sydney dan ia terpaksa harus pindah dari asrama kampus. Meskipun begitu, Sydney memilih untuk berbohong terus dengan menyewa kamar hotel untuk tinggal sementara waktu. Di sisi lain, Brenda mulai curiga dengan perubahan sikap pada Sydney. Namun setiap kali ia bertanya, Sydney selalu memberikan jawaban yang kasar, seolah-olah tidak ada yang salah. Pada tanggal 3 Maret 2020, Stephen Powell yaitu ayahnya Sydney menerima telepon dari pejabat Universitas Mount Union. Mereka mengonfirmasi bahwa Sydney telah dikeluarkan dari universitas dan tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa. Stephen yang tidak tahu apa-apa sangat terkejut dong. Ketika ia membuka aplikasi Live 360, ia melihat lokasi Sydney di rumah mereka. Padahal seharusnya Sydney berada di kampus. Merasa ada yang tidak beres, Stephen segera meninggalkan pekerjaannya untuk pulang dan berbicara langsung dengan Sydney. Sesampainya di rumah, Stephen bertanya kepada Sydney tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sydney berusaha menutupi masalahnya dan mengatakan bahwa ia sedang mengalami sedikit masalah di universitas. Namun, ia masih mengikuti beberapa kelas lainnya. Stephen menyarankan Sydney untuk menyelesaikan semester ini dan kemudian mengambil cuti musim panas. Setelah pembicaraan tersebut, Stephen menelpon Brenda agar pulang lebih awal untuk berbicara lebih lanjut dengan putri mereka. Singkat cerita, Brenda pulang untuk berbicara dengan Sydney. Sebagai seorang ibu yang penyayang dan tenang, Brenda tahu nih bagaimana mengatasi situasi emosional. Ia berharap dapat membantu Sydney menghadapi masalahnya, seperti yang selama ini ia lakukan terhadap pasien-pasien mudanya di rumah sakit. Namun percakapan yang diharapkan oleh Brenda dapat menyelesaikan masalah justru berubah menjadi malapetaka. Tak lama setelah Brenda mengangkat telepon dari administrator universitas yang hendak menanyakan perihal Sydney, terdengar suara teriakan keras dan bunyi kedebuk.
Administrator mendengar suara desahan nafas terakhir seperti udara yang terdorong keluar dari seseorang yang terluka parah. Lalu panggilan tersebut terputus. Administrator yang ketakutan mencoba menelpon kembali selama beberapa kali. Akhirnya seseorang menjawab telepon tersebut, namun suara yang mengaku sebagai Brenda terdengar aneh. Ternyata suara itu adalah suara Sydney yang sedang berpura-pura menjadi ibunya. Berasa ada yang tidak beres, pihak kampus langsung menghubungi polisi untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan. Singkat cerita, saat polisi tiba di rumah Brenda, mereka menemukan Brenda dalam kondisi tak bernyawa di kamar tidur utama. Dia tergeletak di atas genangan cairan merah. Tubuhnya mengalami luka-luka fatal akibat pukulan, benda tumpul, dan tusukan. Brenda telah dipukul berkali-kali dengan penggorengan besi dan ditusuk berulang kali menggunakan pisau stik sebanyak 30 kali, sebuah alat dapur yang selama ini ia gunakan untuk memasak makanan keluarganya. Di samping tubuh Brenda, tergeletak alat-alat yang telah menjadi senjata dalam serangan tersebut. Sementara itu, polisi menemukan Sydney di luar rumah dalam kondisi linglung dan lemah. Dia jatuh dan meringkuk di atas tanah, lalu menggaruk-garuk tanah hingga jari-jarinya berdarah. Polisi segera menangkap Sydney atas dugaan pembunuhan ibunya. Saat diinterogasi, Sydney mencoba mengarang cerita bahwa rumah mereka dibobol oleh orang asing. Namun, penyelidikan polisi menunjukkan bahwa jendela rumah yang pecah adalah hasil perbuatan Sydney sendiri untuk menutupi kejahatannya. Bukti-bukti di lokasi kejadian menunjukkan bahwa Sydney telah memukul ibunya dengan penggorengan lalu melanjutkan dengan menusuk leher Brenda sebanyak lebih dari 20 kali atau lebih tepatnya 30 kali. Brenda awalnya sempat melawan karena terlihat dari luka-luka di tangan dan lengannya yang menunjukkan upaya untuk membela diri. Sydney akhirnya dibawa ke pengadilan dengan dakwaan pembunuhan berencana. Ayahnya Stephen memohon agar tuntutan terhadap putrinya dibatalkan. Dia mengatakan bahwa ini bukanlah yang diinginkan Brenda, namun jaksa tetap melanjutkan kasus ini dan menyatakan bahwa tindakan Sydney dilakukan dalam keadaan sadar. Pengacara Sydney mengajukan pembelaan bahwa kliennya menderita skizofrenia dan tindakan pembunuhan dilakukan saat ia berada dalam gangguan psikotik. 3 psikolog membenarkan adanya gangguan mental tersebut, namun tim jaksa memiliki psikolog mereka yang menyatakan bahwa Sydney sadar sepenuhnya saat kejadian berlangsung dan tidak sedang mengalami penyakit tersebut. Setelah melalui proses panjang, juri akhirnya memutuskan Sydney bersalah atas pembunuhan ibunya, dan pada September tahun 2023 ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimal 15 tahun. Tragedi ini tidak hanya menghancurkan keluarga Powell, tetapi juga meninggalkan dampak yang mendalam bagi para pasien muda di Rumah Sakit Anak Akron. Brenda selama ini dikenal sebagai sosok yang penyayang dan memperlakukan pasiennya seperti anak-anaknya sendiri. Banyak dari mereka yang kehilangan ibu kedua yang selalu memberi dukungan di saat-saat sulit. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya komunikasi dalam keluarga dan betapa bahayanya menyimpan masalah seorang diri. Jika saja Sydney berani mengungkapkan kebenaran pada orang tuanya lebih awal, mungkin tragedi ini bisa dihindari. Jadi itulah guys, kisah tragis dari Brenda Powell, seorang ibu penyayang yang hidupnya berakhir di tangan putrinya sendiri. Sebuah kisah tentang kebohongan, tekanan, dan kesehatan mental. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.